Sampai kapanpun saya akan tetap taat dan patuh pada pemimpin kita di negeri ini. Meskipun terkadang kebijakannya mungkin menurut kita itu merugikan, mungkin harga-harga naik dan lain sebagainya, tapi saya akan tetap taat dan patuh pada pemimpin siapapun yang terpilih, insya Allah. Karena memang itulah perintah Nabi kita SAW. Kita diperintahkan, wajib kita untuk taat dan patuh pada pemimpin di negeri kita. Dan banyak orang ini yang tidak menyukai hadis tentang wajibnya seorang muslim taat kepada pemimpin, apalagi para pendemo. Dia sangat benci hadis ini. Itu akan datang suatu masa seseorang yang jasadnya jasad manusia, tapi hatinya itu seperti hati syaitan, hati iblis. Terus sahabat ini bertanya dong, apa yang kami lakukan ya Rasulullah ketika masa itu datang? Kata Rasulullah SAW, taatilah mereka meskipun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu, selama mereka masih sholat di tengah-tengah kita. Jadi syaratnya lagi-lagi sholat ya, saking pentingnya sholat ya, lagi-lagi sholat. Tapi teman-teman ya, saya masih habis pikir ini ya, gimana tentang para pendemo yang merusak fasilitas umum, membakar ban di jalan. Saya mahasiswa dulu, tapi saya tidak pernah tertarik dengan demo, karena saya tahu terkadang mudaratnya lebih besar, kerusakan yang diakibatkan terkadang lebih besar. Dan apa ya, kita terkadang di situ sudah mulai ada kesombongan, ingin terlihat tampil keren, bukan lagi membawa atas nama kebenaran. Ya, saya tahu pasti pendapat saya ini banyak orang yang tidak suka, yang benci. Tapi coba deh kita renungi hadis Nabi SAW itu. Silakan di searching ya, silakan dicari tentang hadis-hadis wajibnya seorang muslim itu taat kepada pemimpinnya. Dan kenapa kita tidak mendoakan pemimpin kita? Apalagi setiap khutbah Jumat ya, itu kita dapat pahala yang sangat besar. Pertanyaannya, mungkin tidak pemimpin kita Allah rubah dengan doa? Sangat mungkin, sangat mungkin. Lalu kenapa kita tidak pernah lakukan? Coba bayangkan setiap hatib, setiap hari Jumat di seluruh Indonesia, dia berdoa untuk pemimpin. Subhanallah, masa tidak ada satu yang terkabul? Teman-teman, saya mengajak untuk seluruh orang-orang yang berakal, jangan sampai ego kita ini terkadang mengalahkan akal sehat. Duduklah tenang, berpikirlah dengan jernih sebelum kita melakukan pengerusakan. Kita sudah lihatlah di masa-masa yang lalu orang berdemo, fasilitas umum yang dirusak berapa banyak, orang yang terluka berapa banyak, yang tadinya tidak ada korban jiwa tiba-tiba ada korban jiwa. Misalnya nih, ada satu masalah, misalnya ada jatuhlah satu korban jiwa, terus yang bersalah ini tidak minta maaf, ya kan? Terus berdemo lah orang-orang, berdemo, bentroklah keamanan sama rakyat, warga sipil. Yang terjadi adalah ada yang cedera, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Serasa lebih besar dampaknya dibanding manfaatnya. Kalau misalnya ada kasus, kita serahkan kepada pemerintah, kita serahkan kepada pihak keamanan. Pasti ada yang komen lagi nih, ya pihak keamanan juga tidak adil dan lain sebagainya. Kita mau adil seperti apa, teman-teman? Kita mau adil seperti apa? Terkadang ya lucu nih, contoh misalnya, sampai sekarang masih banyak orang yang menolak
hukuman mati, ya kan? Oh janganlah hukuman mati, minimal maksimal penjara seumur hidup, hukuman mati jangan. Tapi ketika misal keluarganya misalnya ada yang dibunuh, kira-kira dia mau ndak kalau pembunuhnya ini hanya dihukum penjara seumur hidup? Apalagi ada yang kasusnya sampai diperkosa lalu dibunuh, disemen, dia ndak mau juga. Bahkan ada yang misalnya anak diperkosa, bapaknya malah kalau bisa dibunuh lah yang perkosa anak saya, misalnya contoh. Tapi kalau untuk orang lain kasihan dia. Kita harus memang apa ya, kita harus adil lah menilai. Saya juga tidak bisa memaksakan bahwa kita harus menerapkan hukum Islam di Indonesia, tapi kalau bisa lebih baik. Kalau coba kita pikir ya, contoh saja hukuman potong tangan bagi para pencuri, itu kan tidak semua pencuri kan yang dipotong tangannya, ada batas kadarnya sehingga bisa dipotong tangan, dan itu pun kalau dia tertangkap basah atau dia laporannya sudah sampai kepada hakim, itu baru bisa dieksekusi. Tapi kalau dia misalnya tidak melapor atau dimaafkan sebelum sampai laporan, maka tidak dieksekusi. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya di satu kampung lah, satu kelurahan, ada orang mencuri, tiba-tiba hukum itu dipakai, ya kan? Betul-betul tangannya itu dipotong. Yang misalnya mencuri 100 juta, tangannya dipotong. Terus tangannya itu digantung di tengah-tengah lapangan. Orang semua lihat. Ini akibat dari mencuri. Kira-kira nih, tingkat pencurian menurun atau tidak? Efek jerahnya lebih tinggi atau tidak? Serasa kita semua sepakat pasti lebih tinggi. Coba ya, coba deh kita pikir ya. Misalnya ada orang di penjara 15 tahun nih. Itu kan butuh biaya yang sangat besar ya. Uang makan, ya kan? Itu kan kita harus kasih makan kan? Ya orang dalam. Pakaiannya dicucikan, obat-obatan. 15 tahun loh ini. Dengan jutaan orang yang mau kita kasih makan di penjara. Coba bayangkan kalau hukum Islam itu dipakai. Tidak usah jauh-jauh deh, kita bercermin. Kita bercermin saya di Arab Saudi ya. Anda jatuhkan dompet sengaja, tidak ada yang ambil. Tidak ada yang ambil. Anda taruh, saya pernah lihat cuplikannya orang taruh emas di atas mobil. Sengaja taruh emas. Ditinggalkan, tidak ada yang ambil. Ada yang taruh di taman, HP-nya iPhone. Tidak ada yang ambil. Tidak ada yang ambil. Coba di Indonesia. Jangankan kita sengaja taruh, Pak. Kita pegang diambil. Kita pegang diambil. Luar biasa. Kenapa kita bercermin? Efek jerahnya beda, bos. Efek jerahnya beda. Kita di satu sisi terkadang orang itu dia tidak mau menerapkan hukum Islam. Tapi di satu sisi dia juga merasa tidak adil dengan hukum di negara kita. Ya bagaimana ya? Jangan kita terlalu berharap tentang efek jerah kalau masalah di penjara. Jarang sekali ada efek jerah kalau di penjara. Bahkan orang kadang sudah perhitungkan misalnya, oh saya korupsi sekian, di penjaranya sekian tahun, aman. Jadi mending dia pilih korupsi lah, sekian miliar, di penjara paling berapa tahun. Siapa sih hakim tidak bisa disuap, ya kan? Kalaupun ada ya paling beberapa lah. Polisi yang tidak bisa disuap, ya ada sih tapi ya paling beberapa. Nah, itu aja teman-teman ya. Saya juga bukan mengajari juga, cuma hanya berbagi saja. Kalau kalian suka silakan didukung channel ini, diikuti, di like kalau bisa, subbreaker, di komen. Sempat
itu menjadi motivasi buat saya untuk terus buat video. Assalamualaikum.